Batam ini cukup seksi. Ya, ya. Tapi kalau lawannya kota kosong, apa dinamikanya? Saya sampaikan bahwa Pak Absakar mungkin, Bu Le Claudia mungkin terbuka untuk bertengkar dengan mahasiswa, bertengkar pikiran dan segala macam. Kami Ya. sebenarnya ingin bagaimana nantinya dari masing-masing kandidat ini tuh bisa bertarung gagasan. Pengamat ada yang bilang ada dugaan kemungkinan ini seperti politik kartel. Jadi jangan berteori seolah-olah ini itu gerakan kita. Menurut saya ini gerakan di atas, Bang. Gitu kan. Nah, dua orang ini yang sekarang tak kita duga-duga seperti disampaikan Bang Devo tadi. Hanya dalam 2 bulan saja piring terbalik gitu kan. Apa yang menjadi merekam fenomena dalam Pilkada Batam kali ini? Baik, terima kasih Mas Agus. Biar kita sedikit lebih dekat ya. Ya. Boleh dipanggil Odi aja Mas. Odi ya, oke. siap. Baik, terima kasih. Apa ya? Saya merasa tidak ada dinamika sedikit pun. Tidak ada dinamika? Tidak ada. Dalam hal? Setelah 2 bulan terakhir ini, Hmm. kami mahasiswa khususnya di BEM Unrika sendiri punya wacana besar ke depannya itu untuk membedah visi misi. Setelah berjalannya 2 bulan terakhir ini, kami itu berhitung, melakukan hipotesa dengan cara metodologi dan segala macam. Awalnya tuh kami memiliki intuisi bahwasannya Batam akan memiliki 3 poros sampai 4 poros. Oke. Awalnya. Awalnya ya. Tetapi dengan hadirnya pemain baru, Hmm. dalam hal ini Le Claudia Chandra yang diusung oleh partai penguasa atau partai pemenang, Gerindra, semua berubah. Yang awalnya 3-4 poros, semuanya ciut. Berubah menjadi 1 poros. Dan lebih parahnya lagi, hari ini kita lihat bahwa yang dilawan nanti adalah kota kosong. Ya, ya. Ya kan? Kalau kita lihat, kalau di kami sendiri, di FISIP khususnya di Unrika, kita bicara soal akademis, kenapa partai politik itu masih dibutuhkan? Kurang lebih ada beberapa alasan partai politik perlu dalam konteks pelembagaan. Yang pertama, partai politik sebagai kendaraan atau akomodasi dalam perwakilan politik. Yang kedua, partai politik juga sebagai mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir, partai politik juga sebagai sarana utama untuk memelihara akuntabilitas dari demokrasi. Hari ini demokrasi itu membuka ruang sebesar-besarnya kalau kita bicara soal demokrasi. Tetapi partai politik menutup diri dengan memilih untuk masuk dalam koalisi besar. Yang kalau kita sebut hari ini Kim. Ya. Kurang-kurang begitu Bang ya. Kim plus sekarang. Ada yang di luar Kim ikut bergabung. Ya itu. Ini artinya kan memang betul. Di dalam ilmu politik itu ada namanya nomadisme. Apa itu nomadisme? Itu bicara soal perilaku politik, psikologi dari pelaku politik itu sendiri. Dia itu tidak inkonsistensi Mas. Jadi ketika perilaku-perilaku itu dimunculkan, kemudian dimainkan dalam narasi, kami sebagai pemuda dan mahasiswa tidak merasakan dinamika sedikit pun. Tidak merasakan dinamika. Karena kami Batam ini cukup seksi. Ya, ya. Tapi kalau lawannya kota kosong, apa dinamikanya? Ya kan? Jadi coba kita refleksikan kembali esensi dari demokrasi, esensinya hadir partai politik itu untuk apa? Karena kalau bicara soal akuntabilitas dalam demokrasi tadi yang saya sampaikan tadi, itu untuk ada pemisahan pengontrol antara legislatif dan juga eksekutif. Tetapi kalau semua ikut masuk dalam koalisi ini, ya toh, masuk dalam koalisi ini, eksekutif ini akan berjalan dengan sangat lihai. Ya, ya, Ya ya. kan, tanpa ada gangguan atau percikan-percikan dari legislatif. Ini kan kacau. Ya tadi tidak jalan terkait pengawasan tadi. Ini jangka panjang yang sudah kita anak muda pikirkan ke depannya. Ya. Mungkin itu Mas Agus sebagai pengantar dulu ya. Ya, kalau dilihat misalnya apa faktornya sebenarnya? Faktor yang mengakibatkan super koalisi ini terjadi. Kira-kira apa? Kalau dalam pandangan kita ya Mas Agus ya, sebagai mahasiswa, ini tidak terlepas dari
Pusat, Dari pusat ya. Lebih pusat. lebih pengaruh pusat sebenarnya. sepakat. Ini seharusnya peran penting dari partai-partai politik yang ada di daerah untuk melakukan penjaringan, Oke. untuk melakukan kaderisasi. Toh juga di dalam undang-undang partai politik kan, itu kan diatur soal bagaimana perekrutmen terkait kader-kader yang ingin masuk Apakah dalam. bisa dikatakan ketika semua bergabung itu kegagalan pengkaderan partai politik? Sepakat, Sepakat ya? sepakat. Dijawab Bang Anas. Ada tidak menemukan dinamika seperti yang disampaikan oleh Odi. Ini karena aktornya karena Gerindra soalnya. Yang pertama Mas Odi, saya Ya. sampaikan bahwa politik tahun ini dinamikanya itu sudah sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Bahkan lebih seru. Iya, iya. Kenapa demikian? Bahwa yang pertama, setiap kita bergabung dengan partai besar, ya otomatis kita juga harus memaparkan apa yang menjadi visi misi kita untuk didukung. Baik di tingkatan kota, provinsi, sampai dengan di DPP. Maka hari ini belum seutuhnya menjadi kotak kosong, tapi mungkin akan sampai ke sana. Kenapa? Keyakinan terbesarnya adalah bahwa Amsakar dan Lik Claudia mampu menahkodai Batam untuk menjadi lebih baik. Yang kemudian mahasiswa tidak mendapatkan ruang untuk membedah visi misi. Bahwa saya sampaikan bahwa kotak kosong itu, melawan kotak kosong adalah bagian daripada demokrasi. Dan itu sangat konstitusional. Ya, ada di konstitusi. Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka saya katakan pasti ada juga ruang yang disediakan oleh KPU untuk menggelar pembedahan visi misi. Kemudian setelah seandainya masyarakat ataupun mahasiswa tidak menghendaki pasangan itu, ada juga ruang memilihnya. Memilih kandidat dengan pemaparan visi misinya atau menolak kandidat dengan memilih kotak kosong. Maka saya bilang tidak ada yang berbeda. Kecuali hari ini tugas setiap kader, setiap peserta, setiap kandidat adalah bagaimana meyakinkan bahwa mereka mampu mendapatkan dukungan dari partai politik. Itu saya ingin menjawabnya. Kemudian izin memperkenalkan bahwa Bu Lik Claudia ini bukan orang baru. Beliau adalah putri Kepri yang kemudian kita sangat mensyukuri beliau memiliki jaringan yang kuat di nasional. Dekat dengan petinggi partai, bahkan sangat dekat dengan presiden terpilih. Maka saya bilang ini adalah berkah untuk kita masyarakat Batam, yang kemudian saya yakini, kami meyakini Partai Gerindra ketika Batam dinahkodai oleh Amsakar Ahmad dan Lik Claudia akan membawa perubahan yang besar. Kenapa? Karena kedekatan koneksi yang baik Bu Lik Claudia dengan presiden terpilih akan mendatangkan APBN untuk pembangunan yang lebih maju di Kota Batam. Demikian. Ya, sudah terjawab. Bicara soal keberkahan, berkah untuk siapa? Elit-elit politik kah? Kaum-kaum kapitalis kah? Atau bahkan oligarki? Ini. Kami mahasiswa tuh ingin dipertontonkan dengan perdebatan dialektika di ruang-ruang yang semestinya. Yang kembali kepada ruang-ruang akademis tadi. Kami ingin, mohon maaf, pasangan dari Amsakar Ahmad dan juga Lik Claudia Chandra itu punya lawan. Kenapa? Kita ingin menonton. Ada perbandingan maksudnya? Ada perbandingan. Jadi tesis, antitesis, dan sintesisnya tuh ada. Ini tesisnya ada, antitesisnya nggak ada. Jadi bagaimana kita mau dapat sintesis tadi? Ini kan kacau. Itu kita bicara dari akademisnya, Mas. Ya. Karena bagi kami mahasiswa itu tidak hanya sekedar wacana belaka. Batam ini cukup seksi. Jadi dipertaruhkan dengan seksi juga. Karena melawan kota kosong itu bukan sesuatu yang berkah. Atau bicara soal jaringan dan segala macam, saya pikir itu sekian. Tetapi yang di saat ini yang kita mau adalah kita mahasiswa khususnya di Kota Batam, kita mau pertengkaran-pertengkaran itu hidup. Pertengkaran pikiran, pertengkaran di dalam visi misi, ini kan perlu kita bedah segala macam. Karena memimpin Batam ini bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar basa-basi belaka. Walaupun punya jaringan dan segala macam, tapi keberkahannya untuk siapa? Masyarakat kah? Mahasiswa kah? Atau siapa? Ya. Baik. Gimana? Oke, Langsung jawab. bahkan ruang diskusi itu, ruang pertengkaran itu tidak hanya dipertontonkan oleh kandidat satu dengan kandidat yang lain. Hari ini saya sampaikan bahwa Pak Amsakar mungkin, Bu Lik Claudia mungkin terbuka untuk bertengkar dengan mahasiswa, bertengkar pikiran. Dan Bertengkar segala pikiran, macam. ya. Tapi hari ini saya belum dengar mungkin dari mahasiswa mengundang Bu Lik Claudia untuk bertengkar pikiran. Tapi kami terbuka. Dari Partai Gerindra sangat mengatakan Pak Amsakar dan Bu Lik Claudia terbuka untuk berdebat, mengukur visi misi apa yang akan dibangun. Kemudian bagaimana kita mengukur, menuduh bahwa keberkahan, kedekatan, koneksi yang dimiliki oleh Bu Lik Claudia
mendatangkan keberkahan pada oligarki, kapitalis dan segala macamnya. Sedangkan kita tahu hari ini Pak Rudi dengan segala kemampuannya, saya tidak sampaikan bahwa beliau itu berasal dari partai pemenang tahun lalu ya, tapi dengan kemampuannya saja dia bisa membangun Batam seperti ini. Kita bisa bayangkan bersama bagaimana kalau kedekatan Bu Li Claudia itu dengan presiden terpilih, bahkan berapa banyak APBN yang bisa beliau tarik ke Batam untuk membangun segala fasilitas kebutuhan-kebutuhannya kita yang ada di Batam. Tak hanya dari infrastruktur, mungkin tenaga kerja dan lapangan pekerjaan lainnya. Itu. Ya. Saya, Mas Agus izin saya bilang, saya mungkin mewakili Bu Li Claudia mengatakan kami terbuka untuk diundang berdebat, berkelahi pikiran dengan mahasiswa. Terima kasih. Ya. Tantangan sudah dikibarkan. Respati gimana Respati? Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Anhas dan juga Pres Odi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya memang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan perihal dari dinamisnya politik di Kota Batam. Memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang politik, kita melihat baliho di mana-mana, kita lihat bagaimana kampanye ataupun hal-hal yang sudah disebarkan gitu di baliho, itu sebenarnya tidak bisa menjamin dengan situasi yang ada saat ini. Kita lihat bahwasanya sudah 9 partai pengusung yang sudah mendeklarasikan untuk mendukung Li Claudia Chandra dan juga Amsakar. Dan setidaknya ada 3 partai lagi yang kemudian barangkali ini menjadi partai baru ataupun tim baru untuknya nanti melawan Claudia Chandra ataupun Amsakar. Nah sebenarnya saya sepakat apa yang disampaikan Pres Odi. Memang sebenarnya kami dari teman-teman mahasiswa Kota Batam, terutama mahasiswa Poli Batam, kami memang setuju, sepakat bahwasanya kami bakal membuat sebuah wacana untuk nantinya bedah gagasan antara dari kandidat satu dan kandidat yang kedua. Nah dalam artian apa? Dalam artian di sini kami sebenarnya ingin bagaimana nantinya dari masing-masing kandidat ini tuh bisa bertarung gagasan. Saat ini masyarakat, rakyat, mahasiswa, pemuda-pemudi butuh pemikir dan juga rasional yang ingin kami rasionalkan begitu. Dengan adanya 2 kandidat yang cukup kuat yang saya katakan seperti itu, ini juga bisa membuka pikiran kami dari teman-teman akademisi untuk melihat siapa nih yang berkapasitas dan berkompeten begitu. Kalau berbicara tentang biografi, saya rasa sepakat. Biografi dari beberapa calon dan juga beberapa wacana calon ini juga luar biasa biografinya. Tetapi saat ini kami butuh orang-orang yang nantinya bisa melakukan bedah gagasan bareng teman-teman mahasiswa tetapi tidak kotak kosong. Jadi harapannya sebenarnya ada orang yang dapat melawan dari Pak Amsakar dan Li Claudia Chandra, begitu. Secara garis besarnya, visi Amsakar Li Claudia apakah sudah diketahui? Secara garis besar saya pikir kita bisa cek ya di Google segala macam. Cuman saya pikir kalau untuk berbicara kesejahteraan, saya rasa semua secara umum pasti ada berbicara tentang kesejahteraan. Tetapi memang poin utama dari teman-teman mahasiswa adalah bagaimana kita bisa beda gagasan, kita bisa berpikir secara rasional dan kita bisa memilih itu berdasarkan dari kapasitas yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat, membandingkan antar kandidat yang pertama dan kandidat yang kedua. Nah harapannya sebenarnya nanti mungkin bisa dijawab juga oleh teman-teman Bang Putra yang sekaligus dari PDI yang nantinya bakal menjawab terkait dari 3 partai di luar dari pengusung untuk Amsakar dan Li Claudia Chandra. Begitu. Ya, baik. Tapi saya akan menyapa dulu Bang Putra. Ya, Rional Putra. Kalau Putra nanti Putra yang lain. Oke. Iya, apa kabar Rio? Ya, baik. Baik Mas, makasih. Ya. Nah. Langsung mau ditanggapi, gimana PDI? Tantangannya tadi. Ya. Sebelumnya saya minta maaf tadi telat karena memang lagi di jalan kan. Memang lagi ada urusan biasalah. Jadi saya melihat adik-adik dari mahasiswa ini kayak berkaca waktu zaman-zaman kami, saya dengan Bang Anas masih di luar partai. Ya, ya. Luar biasa kritisnya. Dan harus begitu memang. Dan yang disampaikan itu memang benar. Jadi dalam pilkada Kota Batam, mungkin Kepri juga bisa kita lihat. Untuk pilkada yang tahun ini benar-benar pilkada yang berbeda dari sebelumnya. Yang dimana kemungkinan kita akan menghadapi yang namanya satu calon melawan kotak kosong. Kemungkinan. Kami sendiri kalau dibilang dari PDI Perjuangan, kami adalah partai yang tidak pernah berada di garis, tidak pernah ingin berada di garis nyaman. Walaupun kesempatan untuk di garis nyaman itu kami sangat besar Mas, ya kan? Kita bisa ngelihat 2014 kami juga melawan petahana di sini. 2019 juga sama. Betul. Di 2024 ini kemungkinan juga kami akan menjunjung tinggi demokrasi karena sesuai dengan spirit kami,
kita tidak boleh mematikan yang namanya demokrasi. Bukan berarti kotak kosong ini adalah hal yang salah, enggak. Karena memang di dalam sebuah lobi-lobi partai politik, tentunya setiap partai punya strategi masing-masing, ya kan? Baik itu Gerindra, baik itu partai-partai pengusung lainnya, Nasdem dan segala macam. Ini kan tentu dia punya step by step. Saya nggak bilang cara berpolitik partai-partai ini ada yang salah, tidak. Cuman memang semua keinginannya untuk menang. Namun cara untuk menang itu kan ada bermacam-macam. Ya. Nah mungkin kalau di kami membiarkan demokrasi itu hidup. Tapi mungkin di strategi partai lain mereka lebih mengedepankan asas kebersamaan. Kompromi. Kompromi. Ini kan kemungkinan, ini kan dugaan, praduga baiknya ya. Ya, ya. Nah, tetapi kita harus tahu masyarakat tidak mungkin juga akan selamanya berprasangka baik. Tentunya masyarakat kan juga akan menilai loh. Ini yang baru keluar semalam ini, pengamat ada yang bilang ada dugaan kemungkinan ini seperti politik kartel. Kartel ya. Iya, politik kartel itu artinya ada gerakan di mana ini mau diborong semua gitu. Nah, ini kan tentunya nanti akan mematikan demokrasi dan tentunya tidak ada fungsi pengawasan yang baik. Kalau semuanya diambil menjadi satu koalisi, lalu nanti siapa yang mengkritik? Nah, kalau kami nggak mau, Mas. Kami sangat bisa sekali untuk berada di zona nyaman itu, tapi nggak itu esensinya nggak itu. Kita tujuannya adalah untuk masyarakat banyak. Jadi biarlah kami yang menerjang badai, partai-partai lain duduk enak, duduk manis, nggak apa-apa. Yang penting dinamika demokrasinya jalan. Kalaupun nanti melawan kotak kosong, ya sudah, kita akan ikutin mekanismenya seperti apa untuk melawan kotak kosong ini. Ya bukan berarti kami punya strategi, yang kotak kosong harus kita bikin menang. Enggak begitu. Nah, kita juga memakai cara-cara yang baik juga tentunya nanti kan. Karena memang kalau untuk mengusung sekarang PDIP, sisa PDI Perjuangan dengan Hanura. Ya kan? PKS kemungkinan informasinya saya juga nggak berani bicara, tapi kemungkinan belum ada pernyataan resmi soalnya. Belum ada pernyataan. Meskipun Devo udah senyum-senyum sih. Iya, cuman sudah banyak yang udah kesana itu. Jadi kita juga ya sudahlah, kalau memang kesana tuh berarti ya sudah, kita berarti menghadapi kotak kosong karena kan kurang satu kursi. Iya kan, biar udah 9 kan, kami 7, Hanura 2. Gitu. Nah, saya berharap ada, kalau saya sih hari ini berharap mudah-mudahan ada satu partai di dalam koalisinya Mas Acang ada yang lompat gitu. Jadi ada lawan. Benar. Jadi kita bisa sama-sama saling membedah visi dan misi. Jadi kita bisa apple to apple calon-calon yang mau bertanding. Jadi gitu. Bisa ada perbandingan ya? Iya Mas, benar. Karena kalau nggak gitu kan gimana ya? Jangan sampai nanti, jangan sampai karena kita euforia terlalu seneng dengan ini kotak kosong pasti menang. Tak taunya kotak kosong yang menang. Kalau kotak kosong yang menang kan lucu gitu. Nah, cuman memang kalau untuk sekarang ini, kalau seandainya melawan kotak kosong, kemungkinan calon yang menang. Kalau kemungkinan. Karena strateginya sudah kebaca gitu. Oke. Dari saksi dan segala macam semua ada di partai kan gitu. Iya. Kalau dibuka semua nggak boleh di sini, nanti di belakang aja. Ya Mas Acang. Iya. Kalau kita tanyakan ke Devo, gimana Devo tanggapannya nih? Oke, akhirnya. Biar panas dulu memang. Aku sangat open sekali ya tadi dengar-dengar mahasiswa ngomong hal tentang demokrasi, tentang persaingan, tentang kesehatan berpolitik. Tapi mahasiswa harus menelaah dulu dong. 2 bulan yang lalu posisi kami di mana? Posisi kami tidak ada partai pengusung. Bahkan di partai beliau sendiri beliau ditolak. Diusir kalau bahasa saya ya, ditutup rukonya, tidak diterima dengan baik, disuruh mengundurkan diri. Jadi jangan berteori seolah-olah ini itu gerakan kita. Menurut saya ini gerakan di atas, Bang. Ada satu sosok di atas sana yang akan melindungi orang-orang yang betul-betul berniat untuk melakukan perbuatan baik, dan mungkin setelah 26 tahun Bapak kami Pak Hamzakar, sudah saatnya beliau memimpin. Jadi mungkin kita bilang sopir koalisi, toh waktu itu beliau independen bersama dukungan Pak Irwansyah.
dengan satu dan lain hal tidak bisa. Akhirnya Golkar dengan berani di depan mendukung mengusung Bapak kita Pak Amsakar, dan berikutnya tiba-tiba Nasdem juga ke kita, dan begitu seterusnya. Jadi super koalisi itu bukan kita kita borong yuk, bukan. Memang kebetulan Bu LCC sudah punya porsi. Mungkin dari 35 partai pengusung itu ya setengah kita, setengah Bu LCC. Bukannya kita dorong-dorongan atau Pak Amsakar saya borong ya koalisi gitu. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Terus dan kita harus pandang juga perspektif apa sih yang terjadi di Batam ini. Kan sudah ada 10 tahun wali kota yang memimpin, dan beliau sudah saatnya memajukan diri ke provinsi, dan pilihan beliau ternyata menunjuk istri beliau yang wakil gubernur juga. Mungkin itu yang dilihat dari pusat. Prediksi perlakuan dan pilihan pusat itu harus berdasarkan realitas. Survei ada, mata-mata mereka ada di seluruh Batam. Harusnya pada saat Pak Amsakar tidak diterima di partainya sendiri dulu, itu yang kita perdebatkan. Tapi nggak ada yang memperdebatkan. Jadi kalau memang bola itu berputar, ya mungkin sudah seperti itu. Perbuatan-perbuatan, amal-amal baik kita akan mendapatkan bahasanya apa ya, perlakuan baik juga gitu. Dan bisa kita lihat gimana ya, Bapak ini kan berjuang dari sebelum dia tak dapat partai. 2 tahun yang lalu tuh beliau udah berjuang sendiri. Bahkan setiap malam 20 titik kita sehari sendirian beliau. Bahkan cuman sama supir doang. Jadi wacana-wacana pihak sana yang di zolimi segala macam nggak masuk menurut saya gitu, brother. Ya silahkan tanggapi. Ya, silakan. Bang Ridho dulu, tanggapin. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Ini seru sekali, ada praktisi, ada mahasiswa. Saya dalam posisi sebagai Karang Taruna ini tentu posisi sulit ini gitu ya Bang Rio ya. Tapi saya ingin menanggapi, tentu politik 2024 atau pilkada di Batam ini memang betul disampaikan Presma BEM Unrika tadi sangat seksi. Tapi kalau disampaikan tidak ada dinamika, saya kurang setuju. Ya. Justru ini dinamika tingkat tinggi. Kenapa demikian? Karena Batam ini sudah disamakan seperti Medan, Surabaya, Jakarta, Solo, itu pusat sangat melirik gitu ya. Dan yang terjadi hari-hari ini juga tidak lepas dari tangan-tangan orang-orang di pusat gitu kan. Nah, saya juga tadi menarik yang disampaikan Bang Rio bahwa PDIP selalu berani berbeda sendiri dan mengambil jalan-jalan yang konkret dalam bahkan menjadi oposisi gitu ya. Kalau saya melihat bahwa ini dilakukan untuk itu tadi melawan PDIP, jadi perlu kekuatan yang sangat besar untuk melawan PDIP. Saya melihatnya seperti itu. Untuk menjinakkan Banteng. Karena PDIP ini partai yang paling kuat kalau jadi oposisi, Ya. paling kuat. Bahkan partai yang berani jadi oposisi ketika Orde Baru gitu ya, belum pernah ada. Nah, jadi inilah satu-satu cara. Ini terjadi di semua daerah, Ya, betul. di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan rata-rata wakilnya dari Gerindra. Ya. Nah, itu gimana nanti ini boleh ditanggapi. Di Sumatera Barat juga sama kan, Vasco Rusemi ya. Ya. Di Kalimantan Timur juga. PKS sama Gerindra. Ya, jadi Gerindra mendampingi petahana gitu ya, atau wakil di ke periode sebelumnya. Artinya ini adalah cara Gerindra kan kalau di DPR RI kan nomor 3 ya. Betul. Satunya PDIP, Golkar. Ini adalah cara ketika nanti berkuasa agar mudah begitu untuk ke daerah. Karena menguasai kepala-kepala daerah itu tadi kan, ini adalah salah satu langkah. Nah, itu saya melihat dan saya juga saya kira kalau terkait hal-hal teknis teman-teman praktisi lebih tahu, dan kalau misalnya terkait bagaimana situasi di kampus. Cuman saya ingin menanggapi kalau misalnya mahasiswa sekarang hanya membuat atau mewadahi semacam mengundang diskusi, itu saya kira semua mahasiswa bisa lakukan. Gitu. Apa kira-kira langkah konkret dari mahasiswa untuk terlibat? Gitu kan, membuat dinamika kalau memang diinginkan ada dinamika itu tadi. Apakah melobi atau bagaimana dan segala macam buat pergerakan itu konkret
Tapi kalau membuat diskusi di kampus itu mewadahi, membuat acara, membuat event gitu kan, untuk didengarkan orang yang mungkin belum tentu akan ingat setelah dari situ. Tapi kalau ada langkah konkret semacam pergerakan dan lain sebagainya itu kan luar biasa gitu ya, kalau dari segi mahasiswa. Nah kemudian yang ketiga, tadi disampaikan, sebenarnya kita tahu bahwa calon yang akan maju di Batam itu awal-awalnya kan pasti tergambar 2 orang, Ya. ibu dan bapak gitu kan. Nah 2 orang ini yang sekarang tak kita duga-duga seperti disampaikan Bang Devo tadi. Hanya dalam 2 bulan saja piring terbalik gitu kan, keadaan berubah gitu. Sebenarnya ini kan kalau kita analogikan, saya coba semiotik saja gitu. Ketika Perang Dunia Kedua, Jerman lawan Rusia itu kan bersahabat, sangat dekat sekali. Tapi karena rasa ingin berkuasa, politik itu kan menurut John Locke keinginan atau jalan untuk merebut kekuasaan pemerintahan gitu ya. Nah karena bersahabatnya Jerman dan Rusia, mereka ingin sama-sama ingin berkuasa, akhirnya bertengkar. Lalu datanglah kekuatan superpower Amerika gitu ya, berpihak ke salah satu pihak. Nah sekarang di 2024 di Batam kita tanya siapa Jermannya, siapa Rusianya gitu kan. Pada akhirnya, itu yang menarik sekarang ini. Kan Perang Dunia Kedua kita tahu siapa menangnya kan, antara Jerman, Rusia dan Amerika itu tadi. Apakah bisa dikatakan sebenarnya pertengkaran Pak Amsakar dan Bu Marlin sebenarnya? Ya mungkin itu dijawab sama teman praktisi gitu ya. Oke. Saya juga mau menekankan ya bahwa wacana melawan kotak kosong itu belum sama sekali Belum ya? kita bicarakan secara intens karena masih ada 3 partai lagi dan kita baru pegang 35 kursi. Jadi PKS belum? Belum ya? Jadi- Secara resmi belum ya? belum. Jadi wacana ini seharusnya dari pihak kami dan saya pribadi itu belum tentu terjadi gitu karena memang dari PDI banyak sekali calon-calon yang bisa diusung gitu. Dan jumlah, kalau nggak salah jumlah kursi harus 10, jumlah suara harus 25% atau. Nah, menurut aku bisa-bisa aja. Karena memang seperti yang pusat inginkan, mungkin Batam ini sudah terlalu lama dikuasai satu orang. Mungkin pusat itu tidak ingin Kepri itu dikuasai sama satu orang dan Batam juga dikuasai sama satu orang. Saya jujur-jujur aja kalau ngomong. Tidak mungkin ada sekelompok orang tiba-tiba satu visi, tiba-tiba melakukan sebuah koalisi tanpa ada alasan yang tertentu. Apa kira-kira kita alasannya? ambil contoh ya. Kita ambil Alasan contoh. konkretnya apa kira-kira? Saya ambil contoh. Pak Anies Baswedan. Beliau diberhentikan jadi menteri dan menurut kami posisi terzolimi itu bakal ngebuat seseorang jadi pantang mundur lagi. Akhirnya beliau diusung sama Pak Prabowo. Akhirnya maju beliau jadi gubernur dan menang gitu. Jadi makanya kita harus mikir siapa yang sebenarnya terzolimi dan menzolimi ini gitu. Jadi yang kita perlu tahu bahwa Pak Amsakar itu sudah berjuang lama sendiri, sudah diasingkan lama sendiri, sudah tidak ditemani oleh orang-orang terdekatnya sudah lama. Jadi beliau berjuang, berdarah, berkeringat sendiri itu mungkin itu yang dipandang dari pusat. Dan survei itu kan bisa aja 1.000 orang daerah kemenangannya si A gitu kan. Cuman pusat pasti lebih paham lah. Dia tanya betul-betul, dia tanya sebuah kelompok-kelompok ibu-ibu segala macam. Dan memang Pak Amsakar ini digemari. Dari pemilu pilkada sebelumnya, Pak Amsakar itu gerilyanya gila-gilaan Bang Agus. Betul-betul bisa 25 titik satu hari. Sampai tim-tim itu katanya bisa turun 10-15 kilo ngikutin Bapak. Jadi Bapak itu memang sangat dekat sama masyarakat. Beliau yang turun, beliau yang datang ke pertemuan yang cuma 10-15 orang, beliau bisa duduk ngopi gitu di situ. Beliau nggak tanya berapa orang ada di situ segala macam gitu. Memang kita bisa jalan kaki ke tempat yang berlumpur. Beliau tidak pernah protes Bang Agus. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi mungkin memang inilah timingnya beliau. Ini sudah takdirnya beliau gitu. Memang kalau memang ada calon dan bisa mencalonkan, saya rasa itu tidak akan ada masalah. Beliau akan siap sebagai petarung yang sudah beliau lakukan seperti 26 tahun belakangan. Beliau pada tahun pertama
kerja di Batam. Beliau tinggal tuh di pulau di arah Pulau Buluh ya. Beliau tinggal di perumahan-perumahan yang nggak ada listrik. Beliau mandi bertiga bareng teman-temannya di sumur itu gitu. Jadi daya juang tuh sudah ada. Kita nggak tahu ternyata bisa kayak gini keadaan. Jadi mungkin kita lebih ngebahas dua sisi lah. Jangan ngebahas hanya super koalisi berkomplotan gitu segala macam. Kira-kira seperti itu. Ya, yang Gerindra gimana tadi dijawab? Yang pertama saya ingin bertanya ke teman-teman mahasiswa, kalau memang ingin tidak kotak kosong, Oke. siapa kemungkinan akan ditarungkan melawan Amsakar Lee Claudia? Mungkin langsung dijawab saja. Ya. Siapa? Hadi atau Odi? Silakan. Odi, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin bicara soal usung mengusung ini kan, ini punya kepentingan dalam partai politik ini. Jadi yang kami inginkan itu sebagai mahasiswa itu yang pasti ada pertarungan. Terlepas dari saya katakan saya tidak ada masalah dengan siapa pencalonan tokoh-tokoh atau figur-figur yang dipasang. Bukan pada sosoknya. Bukan pada sosoknya, Oke. tapi pada partai politiknya. Pada partai Oke. politiknya, Iya. mekanismenya. Mekanismenya. Tapi bahkan kita tidak bisa memaksakan ketika orang tidak memiliki kader untuk maju. Satu contoh mungkin partai A tidak memiliki kader harus kita paksa maju, mungkin enggak? Ya, ya, ya. Kan enggak mungkin gitu. Yang kedua bahwa setiap mereka yang akan mencalonkan diri menjadi eksekutif pemerintah kota, maka disarankan adalah kader-kader dari partai-partai politik. Maka saya pikir yang hari ini memang merupakan kader partai politik adalah Pak Amsakar. Ya. Bu Lee Claudia dari Partai Gerindra. Selebihnya siapa yang merupakan kader partai politik? Bu Marin dari Gerindra nggak juga? Bu Marlin dari Gerindra, tapi kan Gerindra sudah mengusung Bu Lee Claudia. Oke, ya. Maka siapa gitu? Atau Bang Rio gitu, Bang Rio Coba gitu, saya dari jawab, PDI coba mau saya maju jawab. gitu. Betul, Ya. Bang Rio potensial sekali sama Bang Putra sangat-sangat potensial. Tapi ya. beliau bilang tadi kan kursinya kurang. Oke. Boleh dijawab nggak? Silakan, silakan, langsung. nih, pertanyaan Bang Acang ini memang luar biasa dia. Dia semi menjebak. Jadi kalau dijawab nanti kalau dari mahasiswa menjawab dia ngusung nama, baru Bang Acang bilang, berarti titipan sana nih. Iya, iya, iya. Udah terbaca. Iya, iya. Jadi gini, menarik ini. Jadi kalau kami sebenarnya ada niatan ingin mengusung itu ada. Iya. Tapi kan tentunya kami juga butuh dukungan partai, Betul. dukungan partai lain. Kenapa hari ini PDI Perjuangan belum menentukan Sikap, sikap? Ya tentunya kami kan juga nggak mau menerjang badai lalu kalah. Kita kan juga punya strategi kan. Jadi kita ada kita hormatin keputusan DPP. Kami sudah mengusulkan beberapa nama ke pusat. Ya mungkin udah banyak yang tahu juga ada Bu Marlin, ada Pak Amsakar sendiri, lalu ada Bu Lee Claudia juga kita usung, lalu ada Pak Jeffrydin, satu lagi saya lupa siapa itu, saya lupa, pokoknya 4 itu aja yang memang sampai di pusat, dan sampai hari ini DPP juga belum memutuskan. Artinya peluang ke Pak Amsakar juga ada berarti? Ada, tapi kan kembali lagi spirit PDI Perjuangan tentunya adalah menegakkan demokrasi. Nah, saya nggak bisa bilang hari ini nanti PDIP akan mendukung Pak Amsakar kan, Ya. saya nggak bisa bilang begitu. Tapi tentunya DPP sendiri punya pertimbangan tertentu sebelum memutus. Jadi dia nggak akan asal memutuskan siapa yang akan diusung dan begitu juga untuk mengusung kader. Oh ya saya lupa itu yang dari non kader ya, yang tadi diusung. Kalau dari kader ada Mas Putra, ada Cak Nur, sama ada ketua kita Cak Nur sama Pak Udin Syaloho dengan Budi. Pak Budi, Ya. Pak Budi Mardianto. Ini yang dari kader. Nah untuk hari ini tentunya PDI Perjuangan kan juga butuh mapping strateginya juga, mapping peta politiknya juga. Jangan sampai kita ngusung kader lalu kita makin berdarah-berdarah gitu. Jadi saya rasa DPP punya strategi sendiri untuk hal itu. Makanya sampai detik ini kami sendiri juga belum diberikan informasi terkait siapa yang akan diusung nanti. Tapi kalau dari saya karena kebetulan juga saya beberapa kali mengikuti rapat di DPC, kemungkinan kita tidak akan masuk ke dalam super koalisi. Oke. Itu kemungkinan. Ya, Tapi nanti kita lihat lah Mas. Dan beberapa pilkada khususnya di Batam Iya. historisnya PDI selalu tarung. Nah,
Selalu Itu tarung. juga. Dan juga gini, mungkin sama saja sih dengan partai-partai politik yang lain. Kami menjadi waktu 2014 sampai 2019 mungkin musuh besar petahana. Ya, Musuh besarnya Pak Rudi waktu itu ya. ya. 2014 kami ngusung Pak Sulistiana dengan Ria Saptarika, lalu 2019 kami mengusung Pak Lukita. Betul. Tapi hari ini kami duduk mesra dengan petahana yang udah mau habis ini masa jabatannya gitu. Jadi kami tidak pernah ada hard feeling untuk dalam berpolitik ini, tidak pernah ada di PDIP. Bahkan kita sangat terbuka bagaimana kita diskusi bukan hanya untuk memenangkan partai tapi juga mengkedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya. Ya, Gitu. ya baik. Ada tadi yang mau menyampaikan? Ya, menarik yang disampaikan Anwar ya Pak Dewan tadi. Jadi sebenarnya saya kira bukan karena tidak ada kader dari suatu partai, cuman ini terjadi karena tahun ini pemilu presiden, pilpres, pemilu legislatif dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama. Ini satu-satunya di dunia ini. Nah, jadi hasil dari pemilu presiden itu sangat berdampak ke daerah-daerah. Ketika satu calon di daerah sudah diusung oleh beberapa partai besar ya, kita bilang ada 4 besar partai lah ya gitu kan, pemenang pemilu ranking 1 sampai 4. Partai-partai lain ada semacam saya lihat ketakutan untuk membuka poros baru gitu. Kalau saya menilai seperti itu. Kalau ditanya kader, saya yakin setiap partai punya kader terbaik di daerah gitu kan. Nah, karena tadi dari pusat sudah ada orang yang dikirimkan, apalagi Bu Likoden ini kan sekarang wakil ketua DPRD Tangsel gitu ya. Ya. Nah, artinya ini superhero yang dikirim ke Batam gitu ya, untuk membantu juangnya Pak Amsakar gitu kan. Nah, itu juga dampak dari hasil Pilpres yang angkanya sangat jauh signifikan, 58% gitu kan. Jadi kemana partai-partai besar ini berlabuh, nanti yang lain teman-temannya pasti akan pada ikut gitu. Sejauh ini hanya PDIP saja, baik di tingkat nasional, baik di tingkat daerah yang masih berani berdikari gitu ya, berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira itu untuk menanggapi tadi. Ya. Adi? Oke, baik, terima kasih. Sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan Pres Odi. Mungkin sebenarnya posisi mahasiswa di sini adalah bukan kami tidak menerima begitu calon dari Amsakar dan juga Li Claudia Chandra, tetapi memang kami ingin adanya kontestasi yang dikatakan sebagai kontestasi yang bisa kita lihat dari gagasan-gagasannya gitu. Jadi barangkali kemudian memang sebenarnya ada beberapa faktor kenapa kontestasi ini bisa dikatakan sebagai kota kosong. Mungkin yang pertama terkait dari threshold. Dari 20% ini yang ideal untuk partai mengusung dari kadernya sendiri adalah Nasdem gitu karena 10 kursi. Sedangkan sekarang posisinya ada 9 partai di dalam Amsakar dan Li Claudia dan 3 partai ini yang dikatakan sebagai oposisi lah dari partai sebelumnya gitu. Belum menentukan sikap. Belum menentukan sikap dan kemungkinan bakal ada poros tambahan begitu, poros yang nanti dikatakan sebagai lawan dari Amsakar ini. Dan kalaupun misalnya nanti dari PDP ataupun dari PKS begitu yang punya 7 ataupun 6 kursi udah merapat ke sebelah, otomatis ini kan sudah memungkinkan untuk kotak kosong. Karena memang sudah sesuai dengan alur dan mekanisme regulasinya bahwasanya ketika dia tidak 10 kursi maka tidak bisa begitu. Nah, harapan mahasiswa adalah sebenarnya ya dengan waktu di 1 bulan ini sampai tanggal 27 sampai 29 Agustus ya, sebelum pendaftaran calon, maka harus ada komunikasi-komunikasi yang interaktif dari nanti calon-calon kandidat yang nantinya bakal bertarung sama Amsakar. Nah, itu sebenarnya poin kenapa mahasiswa itu pengen ada harapan untuk ada beda gagasan gitu. Dan kami apresiasi kalau misalnya berbicara tentang biografi. Karena memang saya juga beberapa kali membaca biografi Pak Amsakar begitu ya. Dan Pak Amsakar ini orang yang paling ideal untuk bagaimana bisa membela Kota Batam nanti contohnya. Nah, itu sebenarnya poin kenapa mahasiswa itu mau ada beda gagasan begitu. Itu sih poin yang ingin kami luruskan begitu terkait dari kenapa sih kita harus ada kota kosong? Kalau misalnya kita bisa coba kontestasi secara sehat begitu dengan adanya 2 kandidat yang luar biasa hebat, ya kenapa enggak gitu. Itu sih sebenarnya poin dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi harapannya kalau tadi berbicara tentang gerakan tambahan, saya rasa upaya dan usaha yang kami lakukan dari teman-teman mahasiswa menjelang pilkada baik itu kita mengundang ketua Bawaslu dan kawan-kawan yang lain, saya rasa itu juga upaya yang udah cukup kita maksimalkan dan barangkali kemudian nanti ada evaluasi dari teman-teman mahasiswa Kota Batam agar nantinya kita coba melobi-lobi gitu kalau misalnya memang ada celah dan kesempatan itu. Begitu, saya kembalikan. Ya, baik. Gimana? Saya coba tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Presinata tadi soal lagi dan lagi kita tidak ada masalah dengan tokoh-tokoh tadi ya. Dan tadi bicara soal gerakan mahasiswa, saya berpikir bahwa saya menganggap dinamika itu ketika ada lawan. Karena bagi saya pertarungan yang, oke, hari ini kita bicara soal mencari pemimpin yang sempurna.
Plato itu dia mengatakan bahwa pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Ya. Menuju ke ideal. Ya kan? Kalau kita luruskan lagi dengan muridnya Aristoteles, dia bilang bahwa politik itu perwujudan usaha untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Sekarang hari ini kalau katakanlah lawannya kota kosong, semua masuk dalam super koalisi ini. Saya tidak bicara soal tokoh, saya bicara soal partai politik. Akan terjadi penumpukan di situ. Akan terjadi penumpukan kekuasaan di situ. Saya melihat jauh setelah pengukuhan inaugurasi nanti kalau misalkan terpilihlah di Claudia Chandra dan juga Amsakar Ahmad. Ini apakah akan stabil Batam ini? Akankah problematika yang ada di Batam ini mampu diselesaikan oleh dua sosok ini? Jika tidak, saya sampaikan tadi, saya sambung sedikit soal gerakan tadi. Mungkin ada gerakan-gerakan mahasiswa setelah itu. Saya memikirkan bahwa dinamika itu ada setelah pengukuhan nanti. Kalau saat ini ya saya masih sepakat bahwa mungkin tadi bilang mungkin ada partai yang masuk dalam game ini, lompat dulu kan, masuk dalam PDI biar ikut tarung juga, kira-kira gitu, biar ada dialektika. Kalau kami itu seperti apa ya, pertarungan yang betul-betul diuji. Kami tidak mau dipertontonkan dengan kota kosong itu. Ini kan isu yang dilempar ke kami nih. Ya. Kami itu hanya mengumpulkan isu-isu ini untuk menjadikan hipotesa. Hipotesa ini kan berubah sewaktu-waktu. Dengan cara apa? Metodologi. Ya kan? Dengan cara-cara itu. Ya kita mahasiswa ya, kita bicara, kita menyampaikan ya dengan akademis juga. Mungkin itu sih Mas Agus.